Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Taufik Nahar Jamiah. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG PAI Batch 1 di LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara daring yang akan dilaksanakan di kelas 5 pada tema 1, subtema 1, tentang mengenal nama-nama Allah melalui Asmaul Husna di SDN 1 Muneng, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Untuk itu, saya memohon kepada Bapak Ibu dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang sudah saya buat ini. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa maca capek doa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Lanjut, kita ngaji seperti biasa. Kemarin sampai surat apa? Al-Kafirun. Al-Kafirun. Berarti sekarang surat An-Nasr. Iya, jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yuk, semuanya berdiri, tangankan lagu nasib nasional. Yuk, satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa.
Irfan? D. Zaki? Rizka? Elsa? Dia Naura? Latifa? Safira? Ya, alhamdulillah semuanya masuk. Nah, selamat bergabung kembali setelah beberapa hari kita ketemu. Masih ingat dengan pelajaran yang telah lalu kemarin? Tentang apa, Naura? Tentang apa, Rizka? Nah, surat At-Tin. Masih ingat nggak surat At-Tin itu ada berapa ayat, Naura? 8 ayat. Turun di kota mana? Masih ingat nggak? Ya, di kota mana? Kota Mekah ya. Kalau suratnya pendek-pendek itu turunnya di kota Mekah. Kalau suratnya panjang-panjang turun di kota Madinah. Ya, alhamdulillah masih ingat. Sekarang ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang nama-nama yang baik bagi Allah. Nama-nama Allah itu ada banyak sekali. Salah satunya Al-Mumin, kemudian Al-Hayyu, kemudian Al-Ahad, yang sekali. Kira-kira jumlahnya ada berapa lagi? 99. Benar enggak? Benar ya. 99 ganjil, karena Allah itu suka yang serba ganjil. Nah, hari ini mengenal Allah melalui Asmaul Husna ini, Bapak nanti akan menerangkan dan kalian akan melihat tayangan-tayangan video yang akan Bapak tampilkan seperti apa. Kalian saksikan nanti, kemudian nanti kita akan membahas itu melalui diskusi. Bapak akan membagi kelompok masing-masing. Ada 3, ada 4 orang. Oke, dari situ ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Oke semuanya, kita sebelum membahas tentang materi Asmaul Husna, Bapak ada video pembelajaran untuk kalian semuanya. Silakan semua dengan baik. Anak sekalian, tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak harus mengerti pengertian Asmaul Husna itu apa sih, kemudian kita pahami makna Asmaul Husna, terus nanti bagaimana kita berperilaku sesuai pemahaman makna Asmaul Husna tadi. Seperti itu anak-anak sekalian ya. Pengertian Asmaul Husna. Menurut bahasa, Asmaul Husna berarti nama-nama yang baik. Sedangkan menurut istilah berarti nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungan dan kemuliaannya. Karena di dalamnya terdapat makna yang terpuji dan termulia. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah. Nama-nama yang baik dan yang indah tadi itu dapat kita teladani untuk kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah memberikan sekian banyak contoh, sekian banyak pembelajaran yang bisa kita tiru bagaimana kita bersikap dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, dalam hadis ini diingat-ingat anak-anak sekalian, sesungguhnya Allah itu mempunyai 99 nama. Jadi 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya dengan meyakini akan kebenarannya, maka ia akan masuk surga. Sesungguhnya Allah itu maha ganjil, tidak genap, dan senang sekali sesuatu yang ganjil. Anak-anak sekalian, yang akan kita pelajari apa saja sih pada kesempatan kali ini? Asmaul Husna yang mana? Karena tadi disebutkan ada 99. Ada 4 Asmaul Husna yang akan kita uraikan pada kesempatan kali ini. Al-Munir, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan yang terakhir Al-Ahad. Satu-satu kita pelajari anak sekalian. Al-Mumin, apa sih Al-Mumin itu?
Al-Mumit adalah salah satu sifat Allah yang mengandung arti yang maha mematikan. Ingat-ingat, Al-Mumit itu berarti sifat Allah yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, setiap yang bernyawa itu pasti mati. Jadi tidak ada yang tidak mati, pasti semuanya akan mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari oleh manusia bahkan oleh apapun itu, karena semuanya pasti akan mati. Tapi ingat, kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga untuk menuju kehidupan yang abadi. Ya, jadi setelah manusia itu meninggal, maka dia akan kembali ke akhirat. Maka harus kita persiapkan dengan baik. Ketika di dunia kita harus memperbanyak perbuatan baik. Karena itulah sebaik-baik bekal. Maka seperti anak sekalian, ketika kita berdoa memohon kepada Allah agar diberi keselamatan dan umur panjang, berdoalah, Ya Hayyu, wahai Allah yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Kita mohon kepada Allah agar hidup kita itu bermanfaat. Selanjutnya, Al-Qayyum. Apa Al-Qayyum? Al-Qayyum itu artinya maha berdiri sendiri atau mandiri. Allah tidak tergantung kepada siapapun, bahkan Allah lah tempat bergantung itu sendiri. Pelajarannya anak sekalian, pelajaran yang luar biasa bagi kita semuanya, bahwa kita harus punya sikap kemandirian, tidak boleh mengandalkan orang lain. Nah, sekarang anak-anak ini, kalian kan sudah kelas 5, maka sudah harus mulai mandiri, melakukan semuanya sendiri. Ya kan, contohnya merapikan kamar sendiri, mencuci sepatu, menyiapkan peralatan sekolah, mengambil makan, semuanya harus sudah mulai dilakukan sendiri. Kalian harus mulai mandiri. Itu tandanya kita meneladani sifat Allah Al-Qayyum. Selanjutnya anak sekalian, yang terakhir pada materi ini adalah Al-Ahad. Apa itu Al-Ahad? Al-Ahad adalah Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kita harus tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah lah yang mengurus alam semesta ini sendiri. Kita tidak boleh percaya kepada kekuatan apapun kecuali kepada kekuatan Allah. Bahkan ketika mungkin suatu saat kita melihat sesuatu yang luar biasa, maka sudah pasti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cara meneladani sifat Allah Al-Ahad adalah selama kamu masih bisa melakukan segala sesuatunya sendiri, maka lakukanlah sendiri. Dan kalau kamu yakin dengan kemampuan dirimu, maka Allah akan membantumu. Jadi jangan sedikit-sedikit minta bantuan orang lain, tapi lakukan dulu sebaik mungkin. Nah, kalau kamu percaya pada dirimu sendiri, Allah akan memberikan bantuannya. Jadi itu cara meneladani sifat Allah Al-Ahad. Sudah, semoga tidak menjemukan video Bapak ini. Nah, sudah dijelaskan Asmaul Husna panjang lebar, ada nama-nama, tapi tidak mungkin Bapak sebutkan atau Bapak tampilkan satu persatu dari 99 nama itu. Waktunya akan habis, jadi Bapak cuma kutip ada 4. Tadi apa saja? Yang pertama adalah Al-Mim, kemudian tidak, yang terakhir Oke, bagus sekali, tampilkan video langsung pada menangkap. Nah, hari ini Bapak seperti biasa akan membuat kelompok untuk kalian. Itu nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, langsung saja Bapak bagi. Untuk kelompok pertama, Bapak namakan kelompok sofa saja. Yang pertama Elsa Karunia Putri dengan Rizka Wahyu Setiani. Kemudian kelompok kedua adalah Marwa
Khairul Azam, kemudian Afian Rozaki, ini Bapak samakan kelompok Mina. Oke, kita susun mejanya, apa itu kursinya sekarang juga cari kelompok masing-masing. Kemudian lanjutkan. Ya, sudah semuanya? Kalau sudah, Bapak akan bagi di sini ada lembar diskusi, lembar yang harus kalian diskusikan. Di sini ada foto orang yang tadi plasma kegiatan apa, ada dokter, ada pasien, kemudian ada anak kecil mencuci sendiri. Nah, ada anak kecil mencuci sendiri. Nanti kejapak ke kelompok berapa, kalian akan waspada. Kemudian ini kira-kira kelompok apa ini? Gambar apa? Ya, gambar bencana. Nah, nanti kalian bagian kelompok apa? Nanti tugasnya seperti apa Pak? Harus gimana? Sekarang ini perintahnya sudah ada di sini. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan perintah. Oke, ya. Kelompok Mina, kelompok Marwah, kemudian kelompok sofa. Nah, ini Bapak perhatikan gambar-gambarnya, kalian harus mencermati masing setiap gambar. Ya. Nah, sofa mendapat bagian gambar yang ini. Ya, dipahami ya perintahnya seperti apa, itu di situ sudah tertera di situ perintah seperti apa. Nanti kalian bisa diskusikan bareng-bareng dengan teman. Kemudian Bapak kasih waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan ini. Setelah selesai, nanti seperti biasa kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok satu orang ke depan. Ya, selamat mengerjakan. Ya, semuanya sudah selesai? Kalau sudah, perwakilan kelompok masing-masing nanti mempresentasikan di depan. Yang kelompok sofa siapa? Ya, Mbak Rizka. Yang kelompok Marwah siapa? Ya, Mbak Latifah. Yang kelompok Mina? Ya, Mas Yadi. Nah, ini siapa yang mau duluan? Oke, silakan Mbak Rizka. Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok sofa ingin membacakan hasil diskusi kami. Menurut gambar yang kami terima, bahwasanya Allah bersifat Al-Qayyum yang Maha berdiri atau mandiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan
Lanjut, kelompok 2 siapa yang masuk? Oke, Mbak Latifah, langsung dan Mbak Lahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Marwa ingin membacakan hasil diskusi kami. Menurut gambar yang kelompok kami terima, bahwasanya Allah bersifat al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati, manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Misalnya rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin baca, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasilnya. Kemudian tinggal terakhir. Alfian Rozaki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar yang kami terima, bahwasanya Allah bersifat Al-Ahad yang Maha Esa. Mengandung arti Allah itu Esa, yang Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku belajar dan rumah dan sekolah. Kemudian berdoa sendiri, ya Allah, Engkau Tuhan suatunya, tidak tiada bagimu. Allah Tuhan meminta, jadilah aku dapat hidup nantimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok Sofa, Marwa, dan Nina itu semuanya masing-masing sudah menyampaikan hasil diskusi selama 15 menit dalam satu paragraf disusun dengan rapi. Masing-masing jawabannya memuaskan. Allah bersifat Al-Ahad, jadi namanya Allah itu cuma satu. Allah itu cuma satu, tidak seperti Tuhan-Tuhan yang dituhankan pada zaman jahiliyah dulu itu menyembah lebih daripada satu. Menyembah dewa Lata, Uzza, Manat, Hubal, ada 4 yang disembah. Tuhannya ada 4. Nah, kalau agama kita itu Allah cukup Asmaul Husna itu Al-Ahad, yaitu satu saja. Untuk gambar ini patung Hubal, Tuhannya pada masa jahiliyah itu. Nah, sampai di sini paham? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh iya, kenapa? Apakah ada di Indonesia yang menyembah Tuhan yang lebih daripada satu? Ada enggak? Ada, pastinya. Itu banyak menyembah banyak dewa-dewa. Mereka tidak mengatakan Tuhan tapi menyembah dewa-dewa. Kalau agama Hindu biasanya menyembah
Siwa, kemudian Dewa Siwa itu rusak, kemudian ada Brahmana, kemudian ada banyak sekali dewa yang dituhankan. Apa itu namanya? Orang-orang Hindu di sana ada 4 kalau nggak salah. Kemudian siapa lagi yang mau tanya? Oh iya, Esa. Menyembah lebih dari satu Tuhan namanya apa, Pak? Menyembah lebih dari satu Tuhan namanya apa? Ada yang tahu nggak? Menyembah lebih daripada satu Tuhan yaitu politeisme. Ya, politeisme. Kalau menyembah dari satu Tuhan itu monoteisme. Jadi menyembah banyak Tuhan itu juga sering terjadi di banyak negara, bukan hanya Indonesia saja. Di India sudah banyak. Kalau yang tidak percaya dengan Tuhan namanya apa? Irwan? Ateis. Ateis, ya. Orang yang menyembah tidak percaya dengan Tuhan namanya ateis. Jelas sekarang semuanya bawa HP? Ya, sekarang nanti Bapak kirimkan alamat, kita mengerjakan Google Form dengan Bapak sampai tampilkan di sini. Nanti kalian catat alamatnya, kemudian nanti kalian kerjakan waktunya 10 sampai 15 menit mulai dari sekarang. Ya, sudah semuanya. Di sini Bapak akan simpulkan Allah memiliki sifat Al-Qayyum, yakni Allah adalah zat yang maha berdiri sendiri atau maha mandiri. Nah, tidak bergantung kepada makhluknya, tidak bergantung kepada ciptaan seperti manusia, jin, setan, hewan, tidak bergantung sama sekali. Jadi Allah bisa berdiri sendiri dengan sifatnya tanpa campur tangan siapapun. Bisa mengatur dirinya sendiri, menciptakan apa yang di langit, apa yang ada di dalam bumi. Ya, semuanya sudah mengerjakan Google Form-nya? Ya, kalau sudah dikerjakan Google Form-nya, itu nanti kerjaannya akan Bapak nilai besok pagi, Bapak akan bagikan. Itu hasil kerjaan Google Form kalian. Nah, untuk kerjaan kalian di rumah, nanti kalian di rumah mengerjakan yaitu membuat video, kemudian kalian hafalkan Asmaul Husna 4 atau sampai 10 Asmaul Husna bersama artinya. Itu paham ya? Sekali lagi, kalian buat video hafalan Asmaul Husna bersama artinya. Kemudian kalian kirim video tersebut ke nomor WA Bapak ya. Nanti hari Rabu itu dikirimkan ke Bapak. Oke, sampai di sini tugasnya. Besok insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang nama-nama kitab Allah. Semoga kita bisa dalam keadaan sehat semuanya bisa mengikuti pelajaran Pak. Nah lagi Pak ya, siap.